gimana dia bisa tahu kalau gue potensial untuk main di film selanjutnya? Bahwa kita kaya banget, salah satu yang kita miliki adalah kekayaan budaya, dan salah satu kebudayaan budaya kita punya adalah cerita rakyat. Masa sih gara-gara ibunya tua dan kotor dia tidak mengakui ibunya? What happened? Rafki dan Kevin tuh gue nggak merasa kayak kerja sama director baru gitu, dan kayak ngasih gue bensin baru lagi gitu untuk ya meskipun bensin Shell nggak ada bang ya. Ketika itu dua sutradara, what makes it difference gitu sama kalau sutradaranya cuma satu. Gue ngeliat kemarin kan kalian sebenarnya ada press con di restoran Padang nih. Bener gak sih? Lu nggak datang? Apa? JWC. Kita harus jadi aktivis juga ketika kita jadi filmmaker, bekerja di industri film Indonesia. Membuat nafas cara bercerita baru itu bukan sesuatu yang dianjurkan tapi diharuskan. Lalu main di film yang Bang Jokani juga turut terlibat juga kan. Kayak kalian tuh sebenarnya berarti dari tahun berapa tuh? Kayak jasa gue ditahan sama dia. Mungkin Badan Perfilman Indonesia lebih difungsikan untuk bisa membuat strategi jangka panjang itu. Gue bisa ada di titik sekarang ini aja, gue gak pernah merencanakan sebenarnya. Gue sekarang udah memasuki tahun-tahun akhir dari gue sebagai sinias sebenarnya. Sebenarnya ini pertanyaan boleh di skip sih kalau misalnya if it's a bit crude atau kayak misalnya lancang juga. But like, lancang kamu sendiri. Adakah satu tembok gitu antara para orang kreatif dan juga badan-badan yang seharusnya memberikan dukungan, which is like pemerintah sebenarnya? Langsung ngelipet kaki gue. Climax yang membuat orang what the hatinya akan luluh bersama hatinya Alif. Setiap karakter itu akan memberikan lo perspektif yang berbeda di sebuah film. Kalau misalnya kau dikutuk dan kau jadi batu, you still have memory. Jadi what's worse than being a rock? Advanced technology, perfect smooth taste, triple blended process, LA Lights. Let's do it. Welcome back to Natap Layar. Karena cinta film, pantas dibahas bareng. Ngeri. Tanpa basa-basi langsung kita kenalin dua guest kita hari ini. Ada Karyo Dewanto, for the first time datang ke Natap Layar, dan for the second time ada Bang Joko Anwar. Sesuai janjinya. Kembali untuk part 2. Gue kapan aja dipanggil Natap Layar, oke. Anjay. Gue aja gak pernah dipanggil nih. Aduh. Abis ini kita udah ngelis karya udah lama juga loh. Iya, sekarang ini momen gue. Tapi kayaknya gue hampir gak ngeliat lu deh, Karyo, di awal tahun di 2025 ini sampai sekarang, bener gak? Iya, even 2024 juga enggak kayaknya. Iya. Enggak ngeliat maksudnya? Di layar lebar. Ya. Gue tidak melihat terakhir gue 2023. Karyo Dewanto. Oh betul, dia kembali lagi di Legenda Kelamalin Kundang. Yes, itu dia. Momentum banget ini. Itu intinya sebenarnya, itu film yang pengen kita bahas ya. Tapi pertanyaan gue sebelumnya, gue kira kita mau bahas Modus Anomali 2 ini, enggak ya? Modus Anomali. Iya benar. Itu lo main film itu? Untungnya iya lagi. Iya benar, Karyo di Legenda Malin Kundang tuh berarti suatu reuni dengan Bang Jokan ya. Karena sebelumnya ada Pintu Terlarang dan juga ada Modus Anomali. Film pertama Rio tuh Pintu Terlarang. Iya, pertama banget. Bahkan pertama banget di kamera ya. Bahkan pertama banget di dia kamera. Dia sakit waktu itu hari pertama. Oh iya. Sakit. Terus semua dia sakit, gila. Sakitnya keren banget ya. Rio Dewanto. Sakitnya keren banget. Tadi tuh gue sempat ngobrol sedikit sama Karyo. Dia kan Karyo kan scene-nya tuh cuman sebentar banget tuh di Pintu Terlarang. Di Pintu Terlarang, ya kan? Iya. Terus gue tanya, tapi itu udah direncanain ya? Abis itu bakal main di Modus Anomali? Katanya enggak. He didn't know. Nobody knew. Only you. Gak dapet jawaban kan? Sama aja. Kan nama jalannya udah ada. Iya sih, nama jalannya udah ada sih ya. Tapi gimana dia bisa tahu kalau gue potensial untuk main di film selanjutnya coba? Nah, itu bahkan film pertama gue. Nah, itu lu gimana tuh? Untuk menjawab itu lu udah lihat. Gue inget banget tangan lu. Ini aja udah predestined. Waduh. Coba. Jadi ketika lu bikin tato ini, itu ada yang menggerakkan lu kan dari alam bawah sadar kan, bikin tato segitiga, ya kan? Iya sih, bener juga. Takdir berarti dia, merinding juga nih. Iya. Tapi emang tadi Karyo ngomong emang kayaknya cuma Jokan doang yang tahu sih itu. Menarik. Tapi benar tadi kan Sabrina bilang ini reuni kalian berdua nih. Tapi kayaknya agak sedikit beda karena kan Bang Jokan di film Malin Kundang sebagai ini co-producer dan co-writer. Dan co-writer. Sutradaranya bukan Bang Joko Anwar.
ya kan. Dan yang bikin menarik tuh sebenarnya pas kita dapat announcement atau beritanya, sutradaranya 2 orang. 2 orang. Iya. Dan Co-director. relatif Kevin Raharjo dan Rafki Hidayat. yes. 2 orang talenta muda di Ya. perfilman. Luar Yes. biasa banget, luar biasa. Yes. Nah, mungkin untuk nge-deep dive ke filmnya, pertanyaan pertama gue itu kali Bang jawabannya. Ini kan filmnya Kamensi berarti kan? Kamensi Pictures, yes. Yes. Nah, Film ketiga. yang gue mau tanya ke Bang Jokan itu mungkin lebih ke kenapa lu mau memberikan project ini ke 2 sutradara muda ini dan ke Karyo, kenapa lu mau masuk ke dalam project ini? Aku begging sama dia. Enggak. Ayo dong yo gitu. Enggak, ayo dong. Jadi gini, Kamensi Pictures itu didirikan bersama aku dan Pihak Hasibuan ya. Kita Oke. mendirikan Kamensi Pictures. Visinya adalah pertama untuk berkontribusi kepada perfilman Indonesia dengan 2 cara. Pertama, membuat film yang mengeksplor pushing the boundaries. Jadi membuat playing field kita sebagai filmmaker di Indonesia makin luas lagi in terms of storytelling, style, genre dan sebagainya gitu. Yang kedua adalah dengan cara memberikan nafas baru kepada perfilman Indonesia Oke. dengan cara memberikan kesempatan buat para filmmaker baru, terutama filmmaker first timer, Ya. Oke. first time director. Kita berikan kesempatan karena apa? Karena kita percaya film industri hanya akan bisa sustainable kalau misalnya ada penyegaran, ada Benar. nafas baru, ada Ada suara baru. regenerasi. Suara baru very very important, new voices gitu. Karena apa? Filmmaker yang udah bikin film sekarang kan mereka berbicara, mereka menuangkan cerita mereka dengan cara yang orang sudah paham. Penonton kan ingin ada yang baru, Oke. ada keterbaruan gitu. Jadi kita berikan kesempatan buat 2 orang yang sangat luar biasa ini, Rafki Hidayat dan Kevin Raharjo. Nanti bisa dijelaskan lagi sama Rio bagaimana mereka hebat sekali menangani proyek ini. Makanya kita memberikan kesempatan kepada 2 orang itu. Dan Oke. ini bukan cuma sembarangan ngasih kesempatan ke random orang aja. Kita Kamensi punya standar tersendiri dan All kita calculated berarti ya. semuanya very well calculated. Kita berikan keleluasaan kreatif kontrol sebesar-besarnya kepada mereka. Jadi kita nggak ada Oke. campur tangan secara kreatif. Aku juga nggak ada mendikte dan hasilnya luar biasa banget. Ya Gimana kalau dari Karyo? gue sih gak ada alasan untuk bilang enggak gitu kerja Oke. sama Bang Joko, mau perannya sekecil apapun. Gue bisa ada di industri ini aja, gue dikasih kesempatan sama dia gitu. Enggak Itu lah. pertama. Enggak ya. Terus ditambah Kamensi Pictures, ini pertama kalinya gue terlibat di film produksi Kamensi Kamensi. Pictures. Waktu itu Joko hubungin, yo datang ke kantor casting. Hmm. Datang ke kantor. Gak gitu Enggak, ngomongnya. yo datang ke kantor. Terus apa nih Bang? Gua casting. Enggak, gue ada project nih. apa? Gitu. Gitu. Bro datang ke sana kayak hebat banget gitu. Iya, lagi sibuk apa? Lagi sibuk apa? Ngopi-ngopi dong. Casting itu tuh maksudnya apakah casting adalah audisi dulu atau kayak lo langsung dikasih tahu I want you to be in this film gitu sama Bang Jokan atau gimana? Ya karena di beberapa film sebelumnya kayak Modus Anomaly gitu, gue casting dulu dan gue ngeliat kayak di boardnya kandidat aktornya hebat-hebat men. Oke. Semua lah itu. Iya, semua lah itu. Oke. Ya kan gue deg-degan kan. Mhm. Nah, gue pikir di Maling Kundang ini karena proyeknya juga cukup besar gitu. Iya. Jadi gue berpikir, ya gue nanya akhirnya ketika habis proses casting, nggak casting sih Bang, itu apa sih interview ya? Interview. Interview itu terus gue nanya sama abang, kayak ini kandidatnya siapa aja Bang? Dia bilang nggak ada, emang kau doang katanya. Gitu. Terus ya Semua udah. orang ngomong gitu. Apa? Semua orang apa? Semua orang Ke semua orang. gitu. Oh gitu. Kandidatnya gak ada, kau doang. Enggak ada, kau aja. Jadi sebenarnya banyak ya. Ketahuan nih di sini. Ya gitulah. langsung lost. Oh ternyata gitu Bang. Ada berapa Bang asli? Ada berapa tuh asli? Tapi I was really excited loh, apa namanya pas pertama kali keluar posternya, terus ngelihat wajah Karyo di situ kayak, he's Oh, playing the film again gitu. Terus jadi seorang Malin Kundangnya gitu. Ya, nah ngomongin poster pas pertama kali reveal yang kita tahu nih, kita bahkan belum ngomong ke cerita Malin Kundang, tapi kan yang kita tahu kan cerita Malin Kundang itu adalah anak yang durhaka sama ibunya kan. Yes. Pas gue ngeliat poster tuh kan bayangan gue adalah muka seorang anak yang durhaka gitu kan. Tapi pas gue ngeliat poster pertama itu Karyo Dewanto itu malah kayak orang bingung sebenarnya kan. Kayak Apa ini? iya di belakang terus ada Kak Farina Mufti kan. Ada Iya. penjelasan ya. Yes, apakah memang mungkin Karyo sama Bang Jokan juga udah ngomong ini berkali-kali kali ya. Tapi mungkin kita butuh di-emphasize lagi. Tapi Iya. what's the story behind kenapa lu mau mengangkat cerita
Malin Kundang. folklore ini nih, iya. Dan Nanti- rasanya dengan interpretasi yang berbeda. Iya, dan katakan dengan interpretasi berbeda kan. Iya, jadi pertama kita percaya bahwa legenda atau cerita rakyat itu adalah heritage dari kita orang Indonesia. Kita Yes. banyak banget tuh yang nggak paham bahwa kita kaya banget. Salah satu yang kita miliki adalah kekayaan budaya, dan salah satu kebudayaan budaya yang kita punya adalah cerita rakyat. Iya. Cerita rakyat dari abad ke abad, abad ya? Ya mungkin ya. Iya, benar. Diturunkan dari mulut secara verbal gitu ya ceritanya, dan bertahan sampai sekarang. Tapi sekarang kan udah makin banyak orang yang nggak dekat dengan cerita rakyat, Iya, apalagi benar. generasi muda. Padahal kalau dipikir-pikir kenapa cerita rakyat bisa bertahan sekian lama, pasti kan ada sesuatu yang Ada, kuat tentang iya. itu. Storytelling, mungkin pengajaran dulu digunakan sebagai tool oleh orang tua Orang tua. untuk memberikan teladan kepada anaknya dan Iya. sebagainya. Tapi kita merasa bahwa bagaimana cara kita bisa kembali mereintroduksi cerita rakyat kepada penonton zaman sekarang, terutama generasi muda, dengan cara yang tidak klise, tidak menggurui. Kalau cerita rakyat Malin Kundang, kamu jangan durhaka sama orang tua karena Iya, kamu benar. jadi batu gitu kan. As simple as Iya, that. basicnya kayak Zaman gitu. sekarang kan the way we share stories kepada audiens tidak dengan berceramah atau dengan berkhutbah, tapi dengan storytelling as it is aja, sehingga kita bisa memberikan penilaian kepada penonton. Mereka bisa menilai sendiri tentang karakter dan ceritanya sendiri gitu. Satu itu, sehingga kita pendekatannya adalah reinterpretasi. Jadi Ya. menginterpretasi cerita Malin Kundang, anak durhaka kepada orang tuanya, tapi sebenarnya apa yang terjadi? Apakah benar dia durhaka? Apakah ibunya yang durhaka? Apakah benar anaknya? Tapi what's behind all this? Oke. Gitu. Jadi cara berpikirnya kita update seperti sekarang, lebih kritis terhadap sebuah judgment. Orang anak durhaka itu kan sebuah judgment ya. Benar. Dinilai sebagai durhaka. Tapi di film ini kita ulik bersama dengan penonton apa arti durhaka gitu. Yang kedua, kita merasa bahwa cerita rakyat ini adalah sumber cerita yang kaya banget sebenarnya, dan by design aja, by nature, cerita Malin Kundang durhaka itu misterius kan. Iya. Masa sih gara-gara ibunya tua dan kotor dia tidak mengakui ibunya? What happened? What really happened? Apa iya kayak gitu What doang? really happened? ASMR kan. What really happened? Pasti lebih kompleks daripada itu. Betul. Iya, iya. Gitu. Dan Ya. kenapa kita sangat ngejar banget Rio Dewanto untuk memerankan karakter Alif di Malin Kundang, Legenda Kala Malin Kundang ini, karena kita mencari seseorang yang punya dead weight sebagai aktor. Dari wajahnya terlihat sudah mendalami banyak sekali asam garam hidup, menyimpan banyak pengalaman, menyimpan Banyak cerita. menyimpan pain gitu, menyimpan luka. Aslinya enggak dia kalau kupikul lagi banget aslinya. Gitu, makanya, tapi punya kedalaman itu Memancarkan. Rio Dewanto kayaknya the perfect choice, dan Nah. terbukti. Thank you Bang. Kalau dari Karyo gimana pas pertama kali tahu ceritanya gitu? Tapi kan pasti kan lu dari awal udah tahu Malin Kundang kayak apa kan? Ya, Kayak yang ya. tadi Bang Jokan bilang, kita semua tahu Malin Kundang tuh basicnya kayak apa gitu. Ya. Pas pertama kali lo tahu Hmm. ternyata cerita yang dibikin tuh kayaknya enggak, ini nih kayak beda nih gitu, atau ini interpretasi ulang. Reaksi lu gimana? Iya, kaget banget sih ketika baca skripnya, ternyata cerita rakyat yang gue pernah tahu dari gue kecil gitu bisa diadaptasi dan dikembangkan segini jauhnya gitu ya. Ya mungkin dengan tangan orang-orang ini memang luar biasa mereka ya. Dan ditambah Rafki sama Kevin tuh gue belum banyak cerita. Mereka tuh detail banget. Entah itu juga mungkin pendekatannya Kamense Pictures secara SOP, mereka udah punya standarnya sendiri. Tapi Rafki dan Kevin tuh gue nggak merasa kayak kerja sama director baru gitu. Oke. Dan energi yang mereka kasih ke kita juga luar biasa sih. Gue ngerasa kayak ibaratnya 50% pekerjaan gue tuh udah diselesaikan sama mereka gitu. Kayak mereka punya karakter background, every scene detail banget ketika mereka ngedirect gue. Satu sama lain mereka saling ngisi gitu. Oke. Iya, jadi apa ya, menyenangkan sih. Gue ngerasa kayak nih mereka kayak ngasih gue bensin baru lagi gitu untuk di iya, meskipun bensin Shell nggak ada Bang ya. BP juga nggak ada. Oh BP. my God. Iya, Sedih banget ya. Iya. Diumpetin nih. Iya, kayak ya gue mendapatkan energi baru lagi lah untuk karena terkadang kan di perfilman tuh gue ngerasa ada titik jenuhnya juga gitu ya ketika di karir dan bekerja sama director baru tuh yang gue rasain gitu. Kayak mereka
Semangat baru. Iya, memberikan energi. Tapi lu dan semangat 2024 nggak ada film sama sekali bukan karena jenuh kan? Bukan karena ya ada Sibuk, urusan ada yang lain. pribadi, ya. Iya tadi apa namanya, karena Karyo lagi membicarakan tentang pengisian karakter ya. Ini kan when you make a film kan sebelum syuting pasti ada pre-syutingnya di mana mengerti, kayak memberi space pada diri sendiri untuk kayak mengerti karakter lebih dalam lagi gitu. How did you do that? Karena dari yang tadi diceritain juga ini berbeda dengan cerita Malin Kundang yang dikenal sama Karyo dulu gitu. Yeah. How do you mengenal karakter Halif gitu? Ya selain memang skripnya udah sangat kuat dan ditambah karakter backgroundnya sudah diciptakan sudah dibikin sama Rafki dan Kevin gitu. Jadi ya saya tinggal mengembangkan dari situ, dan ketika proses reading tuh mereka kayak bikin ada klinik gitu setiap pemain. Jadi ada Klinik. ada jam sesi sama mereka untuk kita bicarain every detail kita mau ngapain gitu di setiap scene, di setiap emosi kita mau seperti apa, kenapa sih dia seperti ini gitu-gitu. So it's ruang kolaborasi itu fleksibel dan besar ya. Iya. Meskipun itu juga waktu dulu seingat gue di Modus Anomali juga gue melakukan itu sama abang gitu. Ya mungkin itu SOP yang juga diturunkan dari Kamensi Pictures ke Benar bang. project-project lain. Jadi di Kamensi Pictures kita mengharuskan sutradara yang bekerja sama dengan kita mengerjakan beberapa set of preparation, homeworks lah gitu ya. Salah satunya adalah kita mengharuskan mereka membuat background karakter lengkap dari mulai karakter ini lahir sampai dia masuk ke cerita. Tertulis diberikan kepada para aktor. Dan ini juga dilakukan oleh Rafki dan Kevin juga. Kemudian mereka juga harus langsung tidak melalui perantara, harus melakukan coaching seperti kata Rio. Jadi kayak karakter klinik gitu. Jadi betul-betul digali bersama. Aktor bisa berkontribusi, saudara sudah harus tahu apa yang mereka inginkan, tapi juga membuka ruang untuk diskusi, kolaborasi. Kemudian sebelum syuting, director di Kamensi Pictures juga harus membuat preface lengkap semuanya. Jadi bukan cuma untuk adegan tertentu, tapi untuk semua adegan harus ada preface. Dalam hal ini kita terbiasa membuat video board. Jadi sebelum kita syuting dengan para aktor, sudah syuting dulu sederhana dengan para kru. Mengharuskan semua kru hafal dialog. Karena tiba-tiba bisa dibilang kamu jadi ini stand in gitu, dan harus hafal dialog. Jadi mereka juga paham dialog. Jadi ketika kita syuting nggak ada yang sekarang apa ya, syuting apa ya, lagi adegan apa ya, nggak. Semuanya sangat teratur dan hafal hari itu lagi ngambil adegan apa. Dan karena dari awal mereka sudah diberikan sama director background karakter, ketika masuk ke set mereka udah jadi diri mereka di cerita itu. Jadi kadang-kadang kan aku juga dulu sering beberapa kali main film, dan kalau nggak ada dikasih tahu kamu karakternya apa, pas masuk ke set aku naruh tangan mau di sini bingung ya kan? Aku nih siapa. Tapi kalau udah ada background karakter diberikan, ada klinik karakter oleh director dilakukan, mereka masuk udah langsung. Mereka bisa eksplorasi seluas-luasnya gitu. Nah sebenarnya dari tadi kita ngomongin prosesi syuting, ada satu hal yang pengen gue tanyain tuh, ini buat Karyo pertama kali nggak main film yang nyutradarin tuh 2 orang? Atau sebelumnya pernah? Pertama kali? Kayaknya pertama kali. Bukan ya? Lupa lagi. Nah sebenarnya enggak loh, ada satu film 2 orang juga, 1 orang asing, lupa deh. Tapi apakah sebelum ini atau sesudah? Iya. Kita yang pertama. Sebenarnya Legenda Kelam Malin Kundang. Sebenarnya pertanyaan gue itu sih, dari lu sebagai main cast-nya dan Bang Jokan sebagai produsernya dan juga salah satu writernya, di lapangan tuh ketika sebuah film diproduksi dan sutradaranya ada 2 tuh gimana sih perbandingannya ketika memang sutradara itu cuma 1 gitu? Karena kan biasanya mayoritasnya kan film 1 orang gitu kan. Tapi kan kalau kita ngelihat ya misalnya kayak Safdie Brothers gitu, mereka kan ngedirect juga film berdua gitu kan. Nah gue pengen nanya lebih ke experience aja sih selama syuting. Ketika itu 2 sutradara, what makes it difference gitu sama kalau sutradaranya cuma 1 gitu? Nanti mungkin bisa ditambah oleh Rio ya. Tapi if it works, it will work really well. Karena 2 kepala creatively kan bisa jadi nambah effort in terms of storytellingnya, jadi kreatif banget gitu karena 2 kepala. Tapi bisa clash juga gak sih Bang risikonya? Makanya
jarang banget orang setuju untuk ngedirect berdua kalau misalnya mereka nggak dari dalam hidup tuh nggak klop gitu. Oke. Artinya kayak Rafki sama Kevin ketika mereka menyutradarai, mereka saling mengisi dan nggak ada dibagi nanti lu ngurusin si ini, nggak gitu sih yang kita lihat ya. Mereka ngerjain bareng dan betul-betul berkontribusi. Mungkin ada satu orang yang lebih pendiam dari yang lain, tapi pemikirannya itu bareng, kolaboratif banget, dan jadi kayak ada satu ide diuji dengan satu orang lagi dan jadinya idenya lebih tajam lagi gitu. Oke. Menyaksikan mereka bekerja seperti itu, dinamikanya work really well gitu antara Rafki Hidayat dan Kevin Raharjo. Dan kita juga sebenarnya sebagai PH memberikan mereka berdua ngedirect 2 film itu, kita juga nggak pernah kan memberikan satu project untuk 2 orang ngedirect, tapi ketika persiapan terlihat bahwa mereka really menghasilkan dinamika yang sangat creatively rich gitu, kita senang banget sih gitu. Kalau Bang Jo kan boleh cerita nggak apa, how did you discover these guys, Kevin Raharjo sama Rafki Mereka Hidayat? berdua Karena aku tahu lagi Kevin jalan di mall ketemu gitu. Kayak saudara ya gitu. Mau jadi saudara nggak lu? Soalnya aku tahu Kevin tuh dia sempat ada beberapa short film pendek, kan, ya. dan short filmnya tuh nggak salah sempat masuk ke Busan juga. Yes. And then Rafki is also experience kayak dia dalam menulis film, and I think kayak dia juga pernah ngedirect short film ya kalau nggak salah. Jadi aku dari tahun 2014 itu setiap tahun until few years ago membuat inkubasi penulis. Aku buka secara online. Biasanya orang daftar, submit, dan kayak yang pertama itu tahun 2014, dari 2.100 orang yang mendaftar terpilih 10 orang yang aku kasih inkubasi penulis. 2.100 applicants. Aplikan saya dia daftar doang atau kayak harus? Mereka daftar, mereka memberi kasih cerita, kemudian Sampel contoh tulisan dan pertanyaan gampang banget. What do you think about film religi? What do you think? Kan dari situ kelihatan tuh cara pandang mereka terhadap semua. Dan terpilih 10 orang, aku inkubasi selama 7 bulan for free pada waktu itu. Dan salah satunya Rafki Hidayat. Dia adalah wartawan pada saat itu. Setelah inkubasi, aku lepas, jadi nggak harus kerja sama aku, bebas. Yang penting berkontribusi ke perfilman Indonesia. Rafki kemudian jadi wartawan di VOA, kemudian kembali lagi ke Indonesia, jadi penulis salah satunya Nightmares and Daydreams. Dan akhirnya kita ajak untuk mengerjakan film Legenda Kelamin Kundang. Kevin Raharjo sendiri, aku sudah nonton beberapa filmnya sebelum kenal. Tiba-tiba dia datang karena dia apply sebagai intern magang di Kamensi Pictures. Katia Hasibuan kan kalau apply untuk internship. Terus tiba-tiba, halo Kevin, halo Joko, lu Kevin Raharjo ya? Iya, gue nonton film-film lu. Lu ngapain di sini? Magang bang. Oh, oke. Jadi dia magang di Kamensi Pictures. Setelah itu dia masuk ke writers room Kamensi Pictures. Kayaknya setahun setelah, nggak sampai setahun setelah kita pertama kali kenal, akhirnya kita yakin banget bahwa he will be able to carry bersama Rafki film Legenda Kelamin Kundang. Gitu. Dari Karyo gimana? Tadi pertanyaan gue sebenarnya, pengalaman lu gimana kayak di direct 2 orang langsung gitu? Gue nggak merasa kayak di direct sama 2 orang sih. Mereka benar-benar saling ngisi gitu. Berarti saling ngisi. Jadi dipanggilnya sama abang Bika Biki. Bika Biki. Artinya? Biji kanan biji kiri. Yang kanan siapa, yang kiri siapa? Apa switching? Itu detailnya TMI sebenarnya. Biji kanan biji kiri. Ada yang lebih tinggi ya biasanya ya, sampai jatuh. Tapi bukan berarti ada yang lebih penting, ada yang nggak lebih penting gitu. Posisi dua-duanya sama penting, sama vital ya. Ini too much ini sebenarnya. Tapi begitulah ya, semua orang tahu ya. Bika-biki. Lanjut. Ya gue nggak merasa di direct sama 2 orang gitu, kayak mereka karena saling ngisi. Ya kan gue juga jarang ke monitor ya, tapi ketika gue ngintip ke monitor tuh mereka pasti selalu ada diskusi berdua itu gitu. Ini 2 orang nggak ada egonya. Iya, dan 2 orang kita seneng banget tuh kayak mereka nggak ada ego sama sekali. Mereka berdiskusi bukan untuk jadi pemenang dalam diskusi, tapi menemukan yang terbaik gitu, keputusan terbaik. Luar biasa banget sih, kita betul-betul puas banget. Iya, tapi yang gue paling seneng juga, gue pikir kan tadinya karena Kamensi Pictures dibangun sama abang pasti dengan sangat
sangat berhati-hati dan dia pasti pengen yang terbaik gitu. Gue pikir wah bakal intervensi total nih sama Joko Anwar. Sama Bang Jokan. Ya, apalagi dia tiap hari di lokasi kan. Oh, ada di Ternyata lokasi tiap hari Bang. sama sekali nggak ada. Nggak. Maksudnya Melihat. abang datang dia Be di present. monitor tapi dengan urusannya sendiri, Hmm. nulis skrip. Oke, Iya. oke, nggak ada yang perlu dikomentari Iya. semuanya. Jadi sama sekali Nggak ada intervensi, nggak ada semuanya. intervensi dari Bang Really Joko. them. Gitu. It's really them. Ya, itu ya soalnya itu salah satu hal yang menarik juga sih yang gue lihat karena satu filmnya Kamensi Pictures ya kan, yang main juga Kese Karyo, ada Kak Faridina Mufti, tapi sutradaranya ya kita bisa bilang baru kan. Ini debut mereka berarti Debut di- mereka film di panjang. Feature. Ya. feature film ini ya. Yes. Tapi apakah memang dari awal tuh lu ngerencanainnya emang mereka ini bakal diduetin atau gimana Bang? Pas ngeliat kedua ini kayak wah bisa nih mereka nih gitu. Kita senang banget sama mereka berdua. Tadinya Kamensi tuh mau ngasih project ke mereka satu-satu tapi duitnya nggak ada. Jadi berdua aja nggak apa-apa ya, kita kayak kongsi. Kayak gue mau beliin lu makan siang tapi duitnya nggak ada, berdua aja gitu. Nggak kayak gitu. Cuman kita memang melihat bahwa dinamika mereka tuh unik karena aku ngomong sama Tia, ini dua orang uniknya kalau misalnya karena mereka di writers room berdua ketika mereka berdiskusi kelihatan kayak menarik ya cara mereka berpikir dan come up with something gitu. Kalau kita kasih mereka berdua project kayaknya menarik ya. Iya, it's very interesting banget. Dan mereka langsung mau pas dibilang lu berdua gitu. Iya langsung mau. Langsung Oke. mau. Enggak sih kayak nggak mau. Tunggu kenapa gitu. Kenapa? Ngapain gue sama dia? Enggak, mereka udah. Jadi gini, perlu dicatat sebenarnya sebelum mereka mendirect Legenda Kalamalin Gundam, mereka tuh pernah bekerja bareng as a team. Produsernya Kevin, direkturnya Rafki. Mereka ke NAF, Network of Asian Fantastic Film di Pucheon, Oke. Fantastic Film Festival, dan mereka dapat first prize untuk film, project film gitu. Oke. Dan kita pantau terus kan, oh yang menarik ya kita berikan project Legenda Kalamalin. Jadi memang mereka sebagai couple, nggak couple, mereka sebagai Duo. couple, duo Sebagai duo. director, couple. Gila. Sebagai dua orang ini mereka sangat, kalau kalian melihat ya mereka bekerja tuh kayak nggak gini yang gitu ya mereka, Iya, iya. cucup, tenang, gitu. nggak pernah, nggak gitu nggak pernah. Ini Jo nih si Iya. Rafki, Jo menurut lo gini nih, si Rafki, si Kevin gini, anjing. Terus oke deh sih. Oh sama gue baru sekali kayak mau take nih bukan action gitu, terus nggak ada clap, Iya. tak gitu nggak ada tuh Ya, Bang. itu Gimana? tradisi dari Kamensi, silahkan aja gitu. Oh ya kalau itu kalau yang nggak ada itu tuh kayaknya lu sempat ngomong juga ya. Iya. Jadi di Kamensi kita prefer nggak ada Clap apa namanya? di depan muka orang gitu, cetas. Iya. Tapi ngomong action tetap ada. Enggak. Nggak ada juga. Ya? Silakan. Silakan. Sini itu ya. Nggak, entah Kalau- itu dari Kamensinya atau Kalau kita di Ghost in the Shell, kabel. Tapi sebenarnya itu apa Bang? Kayak ide di balik itu tuh kenapa gitu? Iya. Kita selalu bertujuan untuk memberikan set itu sebagai tempat yang hidup untuk karakter. Jadi kita tidak pernah mau membuat pemain itu terdistraksi dengan apapun. Bahkan standar kerja di Kamensi Pictures kalau misalnya ini pemain, itu kamera, di sana nggak boleh ada orang. Bukan berarti kalian harus nggak ada ya, tapi kamu kan bukan syuting film ya. Tapi kalau misalnya in character itu kan distracting kan ada orang. Jadi kita yang ada di situ cuman kameramen aja. Kadang-kadang kameranya juga pergi. Iya. Kan kontrol. Tapi itu kan Bisa pakai remote, iya. tapi aku mau nanya deh, kalau untuk kayak lagi aku sama Sabrina emang kita nggak pernah ada di lokasi syuting, belum pernah punya pengalaman ada di lokasi syuting. Ini syuting. Syuting film. Oh, syuting film. Ini iya. film. Syuting film buat bioskop. Ini bioskop. Merahnya mirip sih merahnya. Tapi oke, misalnya tadi ada peraturan dari lu Bang, kayak misalnya Karyo kan mau mulai nggak boleh ada orang di belakang kamera biar nggak jadi distraksi. Tapi kalau syuting kayak gitu, apakah bisa untuk ngeblok dari eksternal? Eksternal tuh maksudnya kayak ada orang penasaran, di syuting apa nih gitu. Oh, Harus- harus bisa. Itu bisa Harus bisa. emang bisa nge-clearin semua itu ya. Harus bisa. Harus Oke. bisa. Di tempat umum pun Di sebenarnya tempat umum seperti itu. Dan Oke. karena kita biasanya so far ya sejauh ini film Kamensi Pictures ada dimulai dari Pengabdi Siksa kubur. Siksa Kubur, Pengepungan di Bukit Duri kan secara lighting natural ya. Oke. Jadi sumber cahaya tuh harus bisa bertanggung jawabkan dari mana.
Biasanya kita pakai practical light. Jadi kalau misalnya dalam suatu ruangan pencahayaan dari lilin atau senter, ya kita pakai lilin dan senter sehingga pemain bisa merasakan bahwa mereka memang living the set gitu. The set is not just a set, but a living place gitu, yang sudah didiami untuk sekian waktu. Demikian juga kayak misalnya Gendakalan Malin Kundang ya, bahkan ketika kita syuting di hutan juga kita bangun setnya, dan itu juga kayak ada detail-detail kecil yang menandakan memang tempat itu pernah didiami dan dihidupi sama orang. Syutingnya di mana aja by the way? Di Gendakalan? Di Lokasi apakah keluar kota dari Jakarta? Ada juga? keluar kota, keluar kota Jakarta ada. Oke. Tapi untuk cerita yang dibawa di sini nih, sebenarnya gue ngeliat kemarin kan kalian sebenarnya ada preskon di restoran Padang nih, bener gak sih? Lu nggak datang? Apa? JWC. Kita undang gak mau datang. Dewanto, We Joko Anwar. really wanted to be there. Mending gue nonton Resurrection. Sinetron banget. Enggak, kita soalnya di JWC juga kerja bang. Iya, Gak sekedar nonton Kasian. doang. Iya. Serius yang jaga. Kasian kerja nonton. Tapi bener kita kan? dari jauh kok apa namanya cheering for you guys. Iya, kita kan juga datang di slide announcement pertama kali. Pas Legenda Kelam Malin Kundang posternya tuh masih ilustrasi. Ilustrasi. Yang muka Pertama kali ibunya ketemu ya. sama Bang Jokan gue gemeteran kayak. Di situ pertama kali ya ketemu Bang Jokan ya. Iya. Aku juga gitu. Sabrina, Joko. Terus kita gak nyampe-nyampe gitu karena gitu. Gue jadi mau nanya lupa tadi apa ya? Preskon, preskon di restoran Padang. Tapi oke, secara geografis cerita yang dibawa di film ini juga masih sesuaikah dengan folklornya? Itu unsur itu dimasukin juga kah atau gimana? Jadi di dalam film Legenda Kelam Malin Kundang ini cerita rakyat Malin Kundang exist. Oke. Gitu. Makanya nama karakter dia Alif bukan Malin kan. Ya. And they are well aware of cerita rakyat yang namanya Malin Kundang. Oke. Menarik kan? Iya. This is something new karena aku kira Alif itu kayak seorang embodiment dari Malin. Jadi kayak betul, which is true juga. Which is true, cuman kayak I thought kayak di dunia itu tuh Malin Kundang tidak ada. Tidak ada. Gitu. Iya. Ini berarti Malin Kundang dunia ada. ini tuh ada folklore Malin Kundang. Ada Iya. di dunia ini ada folklore Malin Kundang. Oke. Ya kan? Menarik Makanya juga. ibunya bilang, Keren. Mak takut Alif udah jadi Malin Kundang. Terus gitu kan maksudnya kan. Oke. Kok nih sebenarnya pertanyaan buat ke Bang Coko dan Karyo juga. Tadi mau bilang ke Alif, kenapa jadi Ke Alif. Karyo. Bang jadi Jokan, Alif. Bang Jokan sebagai co-writer dari ceritanya dan Karyo sebagai pemerannya. Ini tadi aku sempat nanya juga ke Karyo sih di off cam. Jarang banget ada film Indonesia yang membawa folklore gitu. Tadi as you said juga, kita nggak sadar sama kekayaan sastra dari Indonesia sendiri gitu. Yeah. Di awal tuh ada ini nggak sih kayak rasa maybe like a little doubt kayak ini nanti diterimanya sama audiens bakal seperti apa ya gitu. Oh ini pertanyaan menarik banget juga, Rio. Iya, sebenarnya. gimana? Terus kayak you POV come up dari with like a kalian? very fresh take gitu dari folklore lagi ya, gimana itu? Pertama kita sebagai filmmaker dan mungkin juga sama dengan Rio juga berpikir bahwa kita harus jadi aktivis juga ketika kita jadi filmmaker bekerja di industri film Indonesia. Artinya bukan aktivis bahwa ini kayak wah gitu ya, bukan demonstrasi, enggak, tapi kita harus secara aktif berusaha untuk membuat ekosistem kita menjadi lebih baik gitu, menjadi lebih kondusif buat semua filmmaker untuk berkarya. Artinya ketika kita membuat film seperti kayak Legenda Kelam Malin Kundang ini, kita harus pertama tahu ketika kita mau buat film secara PH ya, Kamensi Pictures harus tahu bikin film itu untuk apa, purpose-nya apa. Dan purpose kita adalah mengangkat awareness, membangun awareness terhadap sesuatu hal yang mungkin tidak banyak dibicarakan tapi penting untuk dibicarakan, untuk to be brought to our attention gitu. Nah, di Indonesia kan kita sering kali lupa bahwa keluarga itu adalah unit terkecil dari masyarakat, tapi yang paling penting kan dari semua ini kan sumber semua order atau disorderness yang kita dapatkan sebagai bangsa gitu ya. Jadi Legenda Kelam Malin Kundang ini adalah sebuah cerita yang sangat relevan secara sosial. Jadi
kita percaya kalau bikin film tidak hanya mengikuti tren, tapi kita harus membuat film yang secara sosial relevan sekarang untuk dibicarakan. Yang relevan dibicarakan di Legenda Kalamaling Kundang apa? Unit terkecil dari masyarakat yaitu keluarga, bagaimana cara membuatnya jadi fungsional dan membuat unit ini menjadi tempat aman bagi semua yang ada di dalamnya. Apakah orang tua, apakah anak, dan bagaimana kita sebagai manusia, individu yang hidup sekarang dalam sebuah keluarga bisa deal with trauma yang dibawa oleh orang tua kita yang mereka dapatkan dari orang tua mereka. Dan trauma itu kan diwariskan kan. Cara orang tua kita mendidik kita kan tergantung dari apa yang mereka dapatkan dari orang tua mereka dan respon mereka terhadap itu gitu. Dan kita sering lupa, kita kalau misalnya ada masalah dalam masyarakat, kita selalu memberikan judgement individu doang nih tanpa kita mencari tahu sumbernya apa, mungkin keluarga gitu. Dan itu yang coba kita bawa di Legenda Kalamaling Kundang yang diangkat dari kisah cerita rakyat legenda yang belum pernah mungkin dieksplor sebelumnya. Ini penting banget karena membuat tren baru atau membuat nafas cara bercerita baru itu bukan sesuatu yang dianjurkan tapi diharuskan dalam industri film Indonesia. Kita percaya bahwa mengikuti tren atau membuka tren baru itu sama resikonya. Sama-sama bisa nggak laku, sama-sama bisa laku. Jadi ketimbang kita ngikutin tren, riding the wave, berpikir mudah-mudahan bisa sukses apa yang kita ikuti, kan mendingan kita membuka jalan baru gitu. Tapi ini sebenarnya kalau ngomongin genre ini apa bang? Genre-nya drama thriller, psychological thriller. Sama genre nggak sama modus anomali? Modus anomali itu kan art house horror. Kalau kata Variety. Anjir. Art house horror. Keren banget masuk Variety. Kalau dari Karyo, ya perspektif dari Karyo gimana? Ya bahwa cerita rakyat kita sebenarnya kan masih banyak lagi ya bermacam-macam cerita folklore yang kita punya. Dan ya ternyata memang ketika kita mau untuk menarik itu lebih jauh dan mencoba untuk mengembangkan ceritanya yang lebih relevan tuh bisa banget gitu. Tergantung apakah kita mau atau enggak gitu kan. Nah, kayak yang tadi Abang bilang bahwa ada isu yang dimasukkan di film ini untuk lebih relevan, salah satunya intergenerational trauma gitu, dan selama ideas itu memang masih masuk dengan konsep cerita yang udah ada, ya kenapa nggak coba dikembangin gitu. Gitu sih. Oke. Sebenarnya gue ngeliatnya kayak Karyo Dewanto ini cukup unik secara track record. Gue nggak tahu salah atau enggak ini, karena film pertama lo itu Pintu Terlarang, Bang Jokan. Terus pernah Modus Anomali juga ya, disutradarin sama Bang Jokan. Terus juga pernah main film Bang Jokan yang nulis. Gundala main. Iya. Arisan juga bener gak sih? Arisan ya. Arisan 2 bukan. Bukan Abang yang nulis. Oh bukan. Berarti Arisan enggak ya? Yeah. Nah terus sekarang lu main di film yang Bang Jokan ini juga turut terlibat juga kan. Kayak kalian tuh sebenarnya berarti dari tahun berapa tuh? Kayak ijazah gue ditahan sama dia. 2008. Udah ijazah ditahan. Nah, gue penasaran ngelihat, pengen tahu dari perspektif kalian juga sih, karena kalian berdua juga udah cukup lama juga di industri film 17 Indonesia. tahun kerja bareng Mario. 17 iya, tahun bener. Udah 17 tahun berarti. Kayak gimana perkembangannya so far? Perkembangan film Indonesia. Ya industri kita. Kau dulu. Aku dulu. Ya kalau melihat dari 17 tahun yang lalu perkembangannya udah jauh banget ya. Sampai kita bisa ada di titik sekarang ini gitu. Tapi ya kembali lagi, film-film yang berkualitas dan timeless tuh tetap masih belum banyak juga gitu ya. Ya beberapa ada, tapi bukan berarti nggak ada banyak, tapi maksudnya dibandingin produksi film yang ada kan banyak banget ya. Tapi mungkin secara kualitas dan ya itu timeless kan, kita bisa kayak let's say filmnya Abang, lo nonton film Janji Joni sekarang juga lo masih iya kan. Itu salah satu contoh film yang timeless gitu. Tapi nggak banyak gitu film yang seperti itu. Nah, ya happy juga sih melihat sekarang industrinya secara regenerasi juga berjalan gitu ya. Kayak
banyak tumbuh aktor-aktor baru, sutradara-sutradara baru, penulis baru dan sebagainya. Kemudian juga kualitas produksinya juga sekarang semakin baik dengan regulasi-regulasi yang diberlakukan sama beberapa production house. Cuman ya pastinya kita masih punya dan masih banyak lagi PR-nya untuk di kemudian hari untuk membuat yang lebih ideal lagi sih. Ya. Gimana Bang? Ya setuju. Dari mulai gue bikin film pertama kali sampai sekarang 2005 ke 2025 20 tahun, perkembangannya banyak banget. Dari segi teknis tentunya luar biasa sekarang. Para filmmaker kita sangat menguasai teknis. Lebih banyak sekolah film juga. Dulu cuma satu ya, cuman IKJ. Sekarang ada UMN, ada BINUS, ada banyak lagi. Ada di Jogja. Gue baru tahu BINUS ada sekolah film. Ada lah. Ada ya? Padahal alumni BINUS. Iya, padahal ada SAE, iya. Dan banyak juga workshop yang bisa diikuti oleh orang-orang untuk bisa belajar film, bisa belajar lewat YouTube juga, bisa belajar lewat banyak lah kanal-kanal yang bisa digunakan untuk belajar film. So secara technicalities sekarang orang filmmaker lebih pinter gitu ya, lebih adapt secara teknis. Dari tema, eksplorasi tema, yes and no, ada beberapa tema yang nggak bisa dieksplor sekarang karena hubungannya dengan perkembangan terkini di masyarakat, ya kan. Kalau dulu mungkin ada beberapa isu kayak LGBT, dulu masih bisa, sekarang udah sulit gitu ya. Tapi tema-tema lain juga ada yang baru, tapi mungkin kalau dibilang kekurangannya adalah filmmaker Indonesia sekarang take less risk gitu. Jadi lebih tidak mau mengambil resiko, lebih banyak yang mengikuti tren apa yang sedang dirasa laku sekarang. Bukan cuman genre-nya tapi cara penyampaiannya, warnanya juga diikutin terus sampai orang bosen banget. Kayak horor ya, sama semua looknya gitu. Padahal kalau misalnya kita berpikir untuk jangka panjang dan bukan untuk diri kita sendiri aja, kalau kita cuman mengikuti tren, lama-lama penonton akan bosen dan mereka akan meninggalkan film Indonesia yang sekarang nomor 1 di Indonesia di dunia in terms, salah satu yang tertinggi perkembangannya, pertumbuhannya. Karena kalau kita lihat misalnya semua negara kita dengar lesu perfilmannya, penontonnya berkurang, kayak even kayak Korea aja penontonnya lagi turun banget gitu. Tapi Indonesia kan naik terus. Nah, seharusnya ada a governing body yang nggak harus dari pemerintah, tapi mungkin butuh dari pemerintah juga sih, yang bisa membuat semacam strategi besar gitu untuk bagaimana membuat film Indonesia lebih sustainable. Kita punya Badan Perfilman Indonesia sebenarnya. Kita juga ada campur tangan kayak keikutsertaan dari kementerian untuk menangani masalah perfilman Indonesia juga udah ada sekarang, udah dirasakan bisa kita rasakan lah perannya. Cuman ada satu yang perlu dilakukan, one governing body, mungkin Badan Perfilman Indonesia lebih difungsikan untuk bisa membuat strategi jangka panjang itu untuk bagaimana membuat film Indonesia lebih sustainable ke depan. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan momentum. Penonton sudah sangat percaya dengan film Indonesia, orang berbondong-bondong nonton film di bioskop, berbondong-bondong membuka gawai mereka nonton film Indonesia. Jangan sampai mereka terus-menerus menonton film yang itu saja, baik dari segi tema, cara penyampaian dan sebagainya gitu. Itu sih yang sangat dirasakan menurut gue kurang. Kalau dilihat dari seperti kata Rio tadi, banyak pemain-pemain baru yang terus muncul, itu sangat menggembirakan. Filmmaker baru mungkin yang kurang ya, in terms of regenerasi itu masih kurang kalau di Indonesia. Tentunya ada beberapa nama yang luar biasa banget. Kalau sekarang anak-anak muda tuh ada yang kayak luar biasa sebagai filmmaker, baik rasa dan teknisnya, kayak Ragas Banuteja atau Kozi Rizal gitu yang gondongin banget sih Kozi Rizal bikin feature film ya. Dan I think he's one of the best saat ini di Indonesia. Rafiki Hidayat sama Kevin Raharjo sudah terbukti dengan legenda Kela Malin Kundang. So perlu lebih banyak lagi regenerasi, perlu lebih banyak lagi dibuka kesempatan bagi filmmaker baru. PH seharusnya bukan saja membuka pintu, tapi secara aktif menjemput bola, mencari where are you new filmmakers gitu. Where are you new voices? Mungkin dengan cara pergi ke
festival-festival yang menayangkan film-film pendek ya kayak Hmm. JAV, JWC, JFW dan sebagainya. Yang secara aktif kita lakukan kalau kita di Kamensi Pictures setiap ada festival lokal secara aktif kita menonton film-film pendek dan mencari tahu ini kayak lumayan gitu dan kita ajak untuk ngobrol. Itu yang harus dilakukan sih ketimbang hanya nunggu dan mencari filmmaker baru dari tempat-tempat yang biasa gitu. Oke. Mungkin harus dicari. Yeah. Ya. Actually, Dari jawaban Karyo sama Bang Jokan sebenarnya gue jadi muncul satu pertanyaan lagi sebenarnya. Kalau tadi kita ngomongin track back ke belakang mengenai karir kalian yang udah belasan tahun juga di industri perfilman, gue mau nanya future plans sebenarnya. Future plans misalnya Bang Jokan sekarang kan udah ada Kamensi ya kan. Terus di film Legenda Kelamalin Kudang pun sudah memberikan kursi sutradara ke talent-talent lain nih, bukan ke Bang Jokan doang yang sutradarin filmnya ya kan. Nah for future plans, apakah lu bisa melihat diri lu kayaknya gue akan lebih sering kayak gini nih dengan Kamensi, or you have any other plans, atau lu kayak no I'm gonna stick to directing film sebanyak mungkin yang gue bisa gitu. Dan buat Karyo kayak what are your future plans gitu buat kayak kedepannya as an actor di industri film ini? Are you thinking about it atau kayak oh enggak sih gue kayak just let's see go with the flow. ya go with the flow atau gimana? Ya kalau dari gue ya pastinya pengen terus bisa berkontribusi ya di perfilman Indonesia sampai mungkin badan gue udah nggak sanggup lagi gitu untuk gue gunain. Ya tapi kalau untuk apa yang akan dilakukan sepertinya ya selalu untuk mengeksplorasi karakter yang datang ke gue atau even gue datang ke production house untuk casting gitu. Tapi ya kita lihat aja lah, maksudnya gue juga gue bisa ada di titik sekarang ini aja gue nggak pernah merencanakan sebenarnya gitu. Jadi ya udah. Kalau gue agak berbeda sama Rio. Gue sekarang udah memasuki tahun-tahun akhir dari gue sebagai sinias. Sebenarnya gue berencana untuk pensiun sebelum Jangan dong. Kalau Rio bilang kan sampai badan gue udah nggak bisa bergerak lagi pensiun. Kalau gue nggak mau pensiun ketika gue udah nggak bisa jalan-jalan. Jadi gue. Tadi lu bilang lu memasuki tahun-tahun akhir. Tahun-tahun akhir dari. Jangan dong. Enggak, gue merasa bahwa merasa udah apa ya, udah cukup gitu kayak maksudnya ya nggak immediately gue bakal pensiun tapi in a few years gitu. Kita ngomongin cukup like in a few years, lo sebagai sutradara berarti. Sebagai sutradara ya, sebagai penulis gitu. Sebagai pemilik PH sebagai dan pemilik PH ya film. tentunya ada Kamensi Pictures ya gitu. Tapi gue merasa sudah cukup gitu, kayak capek tahu bikin film capek ya. Terus capek. Gimana kan ya, capek gak? Capek. Dia aja bikin film kadang-kadang setahun sekali doang ya capek. Apalagi setahun 10. Gimana kalau dari aktor gimana, kayak gini. Kayak tadi gue bilang di layar lebar tuh tahun ini gue belum lihat lu kan Karyo. Tapi kalau gue lihat filmografi lu di tahun ini, kayaknya di akhir tahun ini lo agak ngegas nih. Gue lihat film-film yang upcoming nih lumayan banyak nih kayaknya yang mau rilis kan. Akan rilis back to Walaupun back, sebenarnya syutingnya kan nggak di akhir tahun, itu mungkin dari ya kebijakannya kan bukan gue yang ngatur ya, maksudnya bukan Karyo kapan yang akan ngatur juga. tayang, kapan ini kan. Kalau gue yang ngatur sih gue pengennya 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali gitu. Cuman lo as an actor gimana, kayak itu pertanyaan simpel sih, capek gak sih? Tadi Bang Jokan aja bikin film kan juga nggak 3 bulan sekali atau setahun sekali udah merasakan capek gitu. Nah, as an actor di industri film Indonesia gitu. Ya capek pasti ada ya, tapi ya namanya juga ini juga ladang gue tempat untuk mencari nafkah dan buat gue hidup kan ya. Berarti kan sebenarnya film-film yang rilis di akhir tahun ini tuh nggak semuanya di syuting di awal tahun ini berbarengan gitu kan, atau gimana? Enggak berbarengan. Jaraknya sebenarnya lumayan ada agak gap cocok ya. Tayangnya bareng tapi tayangnya. Kelihatannya jadi langsung kayak wah nih Karyo Dewanto apa namanya back to back. Iya, jadi kayak gue lama nggak lihat Karyo, tiba-tiba kayak coming soon. Oh, ada Rio langsung Dewanto. banyak. Wah, ini Rio Dewanto.
Menarik juga ya, ternyata memang kayak gitu. Bukan Iya. bukan Karyo Dewanto juga yang pengen Bukan. semua rilis kayak gitu. Kita ya. syuting Legenda Kelamaling Kundang aja November tahun lalu. Oh iya. Ah, it was syuting. last year. Berapa Iya. lama? Syutingnya sendiri 16 hari, tapi Hmm. production days-nya mungkin 30 hari karena kita syuting break untuk bikin set. Jadi nggak yang bikin set sambil syuting enggak. Jadi Oke. santai karena kita maunya chill. Iya bener November. Iya Chill. Jav kan, pas Jav kan berarti. Iya bener pas jam tahun November, lalu. terus gua ngeditnya itu bulan Januari selesai. Terus post, Hmm. sound design, VFX, ada VFX juga. Terus ada music. Hmm. Dan itu 10 bulan. Kita pose 10 bulan. Makanya kalau ada orang bikin film kayak setahun 10 gitu, gue bingung caranya gimana. Beneran ada nggak? Di Ada. Indonesia? Ada. Ntar Ya, bikin nggak film nggak 10 tapi mungkin kayak banyak. Banyak ya. 8 gitu ya. Exact banget tuh angkanya. 8. Back to back loh syuting. Iya, Gue sih sih, nggak possible. kuat ya. Maksudnya ya kalau syuting nyurang gitu. Bikin skrip, ngerjain PR, syuting, Itu iya, apa, terus potensi. lazy filmmaker tiba-tiba. Udah nggak tidur dibilang lazy anjing. Itu potensi burnout tinggi banget ya berarti ya. If we care, yes. If we Iya. care, yes. Kalau misalnya kita peduli dengan film kita, it takes time to do a film. Iya. Kalau gue sendiri biasanya 12 to 14 months for one movie, dan itu betul-betul kayak setiap hari kayak mencurahkan perhatian ke film gitu. Iya. Tapi jujur gue agak kaget dengan statement lu tadi sih. Apa yang Menuju 8 akhir-akhir tahun ini. Iya, I'm still processing. Gue kira lu tuh Bakal orang yang bakal tua. ngomong kayak no I'm gonna do this like till for the rest of my life gitu loh, sepanjang umur gue. Enggak. So- Gua akan retire young dan menikmati hidup. Gue rasa dia retired di Indonesia dipindah. Terus pindah ya. Ada kayaknya udah direncanain ya. Gue rasa Dari tadi ya sih. kayaknya. Iya, feeling gue juga gitu. Tapi ya, I think Menikmati hidup. Bang Jo kan you're a very influential person sih di dalam industri film Indo ya. Dan tadi kan lo cerita selama 20 tahun udah melihat bagaimana perfilman berubah kan. And you actually also share kayak akan lebih bagus lagi kalau misalnya Badan Perfilman Indonesia tuh bisa memberikan kontribusi dan juga bisa berfungsi lebih lagi lah Iya, gitu. sebagai badan perfilman Sebagai badan kayak Indonesia, dia iya. memberikan fungsi lebih banyak lagi sehingga tadi kayak regenerasi makin banyak dan juga cerita makin lebar lah gitu. Yang membuat expansion strategi utama lah gitu kayak Iya, benar. grand plan gitu. Iya. Mungkin Sebenarnya untuk 20 tahun ke depan, 25 tahun ke depan Iya, film karena Indonesia, gitu. nafasnya kan kita mau ya akan Betul. selalu ada kan. Iya. Kita pengennya kayak gitu karena itu representasi kita juga sebagai bangsa gitu lah. Hmm. Sebenarnya ini pertanyaan boleh di skip sih kalau misalnya if it's a bit crude atau kayak misalnya lancang juga, but like aku pengen Lancang kamu Safira. kaget gue. Enggak. Iya sebenarnya aku penasaran sih dari perspektifnya Bang Jokan nih, mungkin dari Karyo juga sebagai pelaku di dalam industri. What kind of kayak adakah satu tembok gitu antara para orang kreatif dan juga badan-badan yang seharusnya memberikan dukungan, which is like pemerintah sebenarnya. Langsung ngelipet kaki gue. Kayak tembok apa nih yang selama ini menjadi challenge? Tadi pertanyaannya ada apa enggak dulu tembok? ada atau enggak, atau ya ada atau enggak, kalau misalnya ada kayak itu challenge apa gitu loh. Kayak tembok Ya apa? mungkin karena kebijakan bukan cuma di film ya, selalu berubah sesuai dengan perubahan orang yang ada di kekuasaan kan ya. Pergantian pemimpin kementerian misalnya mengakibatkan juga ke pergantian kebijakan gitu yang tadinya sudah dibuat sedemikian rupa secara ekosistem sudah sangat ajak tiba-tiba diubah karena ada perubahan kepemimpinan misalnya. Itu juga harus dipikirkan karena yang namanya industri termasuk industri kreatif, apalagi industri kreatif itu nggak bisa kita berjalan tanpa ada grand plan gitu. Harus ada satu kebijakan strategis yang jadi panduan kita untuk bergerak di industri. Dulu itu Korea
prior to awal tahun 90-an, 93-94, mereka perfilmannya itu dianggap nomor 2 atau nomor 3. Jadi nggak dianggap penting bagi orang Korea, film Korea itu sendiri. Setelah itu ada satu film, kalau nggak salah, apa ya judulnya? Something About Marriage, tahun 94, dan tiba-tiba itu laku banget, disukai oleh penonton Korea, dan kemudian orang berpikir apa yang membuat film ini bisa sedemikian rupa sehingga sangat disukai orang, dan tiba-tiba everything fell into pieces aja gitu. Ada filmmaker yang jadi menteri kalau nggak salah waktu itu. Betul-betul mereka bersatu nih antara pemerintah, filmmaker, dan pengusaha, konglomerat, bersatu, duduk bareng dan membuat strategi untuk bagaimana memajukan industri film Korea, karena mereka percaya bahwa film itu adalah lokomotif dari culture. Kita punya beberapa produk culture, dan lokomotifnya itu bisa film, karena film bisa masuk semua tuh, segala macam hasil produk seni ya, dari mulai musik, kemudian fashion, makanan, segala macam itu bisa dibawa dalam film, dan mereka percaya itu bisa mereka jadikan alat untuk membuat soft power mereka di dunia semakin besar, sehingga mereka memajukan perfilman mereka, memajukan pop culture mereka in general, dan itu yang kita butuhkan juga di Indonesia. Ada yang bisa membawa bareng nih, misalnya kan sekarang kita punya asosiasi produser, sutradara, penulis, segala macam, yang mungkin yang mengambil kebijakan arah dari perfilman kayak pemilik PH, produser gitu ya, bisa duduk bareng dan bagaimana kita bisa membuat plan nih untuk 20 tahun ke depan, misalnya strateginya apa, dengan cara mengidentifikasi, bikin assessment apa yang kita punya, kekuatan kita apa gitu. Cara gampangnya misalnya, I'm just speaking through my through my ass. Kayak misalnya bikin assessment yang kita punya apa. Kita punya banyak sekali kepustakaan horor, kita banyak, misalnya karakter horor kita banyak, dari mulai Wewe Gombel ini ya, Sundel Bolong, segala macam, itu kan besar sekali. Ini salah satu kekuatan kita. Bagaimana kita bisa membuat ini menjadi alat kita untuk membuat pop culture yang bisa kita ekspor ke luar, sehingga membuat film ini menjadi lokomotif untuk barang-barang yang produk-produk yang mau kita pasarkan ke dunia. Jadi kita punya soft power yang besar. Kan kayak gitu kan kalau Korea ya. Dari semua film mereka, K-drama mereka, kita tahu makanan mereka, pakaian mereka, fashion mereka. Gitu. Kita pingin makan makanan Korea dari nonton Parasite gitu. Dan betul-betul kayak itu harus dipikirin gitu. Tapi kan sekarang nggak ada seperti itu. Jadi harus ada pemantik. Harus ada yang membawa gitu sebagai penyatu dari semua orang ini. Tapi selama ini kan belum ada ya. Kira-kira siapa yang bisa memulai duluan? Mungkin bisa dimulai dari pemerintah juga kali ya. Bisa jadi ya. Dan ya gue setuju sama abang sih. Maksudnya untuk seluruh stakeholder itu berkumpul dan kemudian ya sama-sama ada assessmentnya dan mungkin ada targetnya seperti apa gitu. Dan mungkin nggak hanya dari perfilman aja, bisa dari dunia kuliner di Indonesia misalkan, atau dari fashion gitu. Jadi memang seluruh stakeholder ini yang ngumpul dan coba untuk berkepala dingin untuk ya sama-sama menciptakan ekosistem ini lebih baik gitu. Iya. Kita di Indonesia kan memperjuangkan kepentingan bersama itu bukan budaya kan, kalau kita kan lebih kita kepentingan personal. Kepentingan personal itu bukan cuman kepentingan personal yang tangible kayak materi, itu juga enggak, ada juga karena sentimen pribadi apa segala itu udah kayak jadi budaya Indonesia sih. Kesukaan atau ketidaksukaan itu kayak ini banget. Tapi gue punya take pribadi nih Bang Jokan Karyo. Sebenarnya dari yang tadi kita udah bahas mengenai siapa yang bisa berperan segala macam kan, dari businessman, government ya kan, terus dari pelaku-pelaku industri film ya. Tapi menurut gue nggak tahu kenapa secara pribadi, menurut gue tuh gue dan Sabrina misalnya kita mewakilkan audiens juga harus terlibat sebenarnya. Karena gini, gue cerita sedikit aja sih berkaca dari pengalaman gue gitu. Misalnya gue ngobrolin film di satu platform digital gitu. Misalnya gue suka banget sama film inilah.
Jadi kan mungkin kan tumbuh tuh. Kayak gue ngomonginnya tuh sangat wah menggebu-gebu nih gue ngomong film gini. Atau mungkin kalau kebalikannya juga gue gak suka sama filmnya, gue ngomongnya menggebu-gebu juga. Tapi menurut gue tuh masih banyak mindset audiens kita tuh yang kayak ngapain sih lo kayak gini, cuman film kali. Nah jadi kayak menurut gue tuh juga kayak harus ada perubahan mindset gitu loh. Kalau misalnya film itu tuh bukan cuman sekedar film. Gak tau ini cuman kayak just my two cents gitu. Cuma perasaan yang gue rasain aja. Tadi kan Bang Jokan juga bilang kayak orang Korea tuh udah ngeliat film tuh sebagai lokomotif yang bisa membawa culture mereka kan. Kayak is it already happening in here? Kayak mungkin untuk beberapa orang sudah gitu, but mungkin belum semasif itu mungkin ya. I think so. Dan maksudnya audiens kita kan banyak banget sebenarnya kan. A lot. Iya, di seluruh Indonesia tuh audiens kita banyak banget gitu loh. Jadi I don't know, kayak menurut gue untuk saat ini mudah-mudahan terus. Iya, mudah-mudahan terus dan makin Amin. besar gitu kan. Cuman kayak gue nggak tahu sih, gue merasa kayak mindset is also like. Iya, gue percaya bahwa penonton juga adalah stakeholder dari perfilman Indonesia. And what you guys doing now, natap layar. Halo semuanya. Yes, ini cuma 2 orang, banyak banget di belakang kamera sebenarnya. Yes, betul. Yang kalian lakukan ini adalah edukasi kan buat penonton, some of it untuk filmmaker juga, karena gue banyak belajar dari podcast kalian berbicara dengan banyak pelaku industri. Ya keep doing that gitu. Sekarang kita udah fungsional sih, ya, maksudnya banyak sekali filmmaker yang betul-betul punya kesadaran bikin film bukan sekedar bikin film mencari keuntungan semata, tapi juga memikirkan ekosistem dan sebagainya. Walaupun bisa lebih banyak lagi seharusnya, lebih intens lagi intention itu gitu. Ya mudah-mudahan sih, maksudnya yang kita lakukan sekarang kayak misalnya Legenda Kelamaling Kundang, we could easily do movies yang udah proven sukses yang pernah kita lakukan. Misalnya kayak kita udah bikin film horor, kita bisa bikin film horor lagi. Udah bikin kayak Pengepungan di Bukit Duri, action thriller, kita bisa bikin film seperti itu lagi. Tapi we chose to do something different. Karena kita merasa kalau misalnya kita bikin film yang sama dengan yang kita lakukan, we don't contribute as much as we should have gitu. Kita membuat film ini memberikan kayak bukti bahwa bisa kok bikin film tuh dari folklore gitu. Folklore kita punya banyak banget, why don't we bring them up untuk newer generation gitu. Nah, menarik. Gue mau balik ke Legenda Kelamaling Kundang lagi berarti. Same. Yes, tadi sebenarnya Bang Jokan udah bilang kalau folklore yang kita tahu tuh sebenarnya kan cerita itu tuh umumnya yang kita tahu digunakan untuk biasa orang tua tuh memberikan edukasi ke anaknya kan. Cautionary tale. Cautionary tale gitu kan. Hati-hati lo kalau sama orang tua lo. Diancam. Gini lo ya kan. Kasarnya kayak gitu. Nah, message apa sih sebenarnya di film ini? Message ketika diinterpretasi menjadi film ini, apa yang film ini pengen kasih tahu ke audiens gitu dari cerita yang sudah diinterpretasi dari folklore ini. Kalau dari sisi gue ya, maksudnya gue selalu seneng dengan film yang karya yang abang bikin gitu ya. Lo ketika keluar dari bioskop tuh lo nggak hanya punya satu perspektif aja, tapi lo bisa lihat dari setiap karakter itu akan memberikan lo perspektif yang berbeda di sebuah film. Bukan masalah hitam atau putih gitu, nggak masalah dia jahat atau baik, tapi lo akan keluar dengan diskusi gitu. Nah, mungkin di film ini juga akan menciptakan hal seperti itu juga gitu, kurang lebih. Itu emang hal yang paling menarik sih emang. Iya kan? Film kayak gitu. Ketika pandangan kita jadi makin kaya kan. Betul, karena kita percaya bahwa bikin film itu tidak menyimpulkan, tapi kita menggulirkan pertanyaan untuk bisa dibicarakan. Kayak misalnya di Legenda Kelamaling Kundang ini kita nggak bilang bahwa anaknya durhaka, ibunya durhaka, but what happened dan apa yang bisa kita lakukan untuk prevent that gitu. Ini salah siapa, kita bicarakan yuk, or can we contribute to the betterment of the society gitu. Can we do something together? Itu yang ingin kita bicarakan di Legenda Kelamaling Kundang. So our movies termasuk Legenda Kelamaling Kundang is never meant to berceramah atau memberikan pesan, tapi to raise awareness can we talk about this so we can deal with them gitu. Kan kayak misalnya Legenda Kelamaling Kundang, trauma antar generasi yang diwariskan. How do we deal with it? Apakah kita melupakan, ya kan? Kita lupakan aja, and we keep it under the rug gitu. Or can we talk about it and somehow make amends? Kalau misalnya kita punya hal yang harus dibicarakan kepada orang tua kita,
let's talk about it. Kalau misalnya kita punya sesuatu yang ingin kita bicarakan kepada anak-anak kita, let's talk about it also gitu. Jadi kalau di film Legenda Kelamaling Kundang ini kita sudah beberapa kali mengadakan test screening dan ada beberapa penonton yang ketika ditanya how do you feel after watching Legenda Kelamaling Kundang, yang uniknya ada beberapa dari mereka bilang aku mau pulang dan meluk anak aku. Ada yang bilang aku mau pulang dan meluk ibu aku. So it's kinda something yang sesuatu yang kita harapkan ada terjadi komunikasi, ada dua pihak, orang tua anak yang tadinya tidak mau berkomunikasi, they want to at least making that connection gitu. Maksudnya hugging your mom, hugging your kids also a mean of communication, so it's good gitu. Bereaksi dari mereaksi. Well, talking about balik lagi ke Legenda Kelamaling Kundang dan membicarakan bagaimana dia memiliki banyak representasi budaya Indonesia. Ada plan untuk gimana? Ada plan untuk kayak bikin film ini screening di international festival ini? Di luar Indonesia. Iya, di luar Iya, Indonesia. of course kita sudah punya world sales agent baru tahun INA dan mereka secara aktif menawarkan film kita ke distributor luar. Jadi sekarang Nice. dibawa ke festival-festival sekarang untuk ya. Gitu. Berarti Karyo udah nonton Belum. Final Cut? Oh belum. Belum. Keren di tes screening itu juga ya. Belum lihat ya. nonton Kita berarti. mau memberikan momentum kepada penonton sehingga nanti ketika nonton di gala premier gong gitu. Dan gue memang lebih suka juga ketika film itu udah siap untuk disajikan ke masyarakat, ya berarti gue kan juga bagian dari masyarakat Oke ya. ya. Gue I juga see, I pengen. see. Udah jadi filmnya ada laptop gua tuh. Atau mau kita tayangkan dulu di sini. Berarti nanti Karyo bakal nontonnya pas di Galprem. Iya, Itu untuk Gala pertama Premier. kalinya. Pertama kali. Galprem. Anak zaman sekarang galprem. Galprem. Oh gitu ya bahasanya. Gala Premier. Galprem. Emang itu bahasa anak zaman sekarang. Iya, Galprem. Gue lebih kenyingkatin aja biar gak ribet. Kalau zaman dulu gala. Gala. Kelasnya kita stay klasik aja mungkin Gala. Sekarang Gue baru tau apa. Kemet Gala. Emang benar itu kayak anak zaman sekarang tuh ngomongnya Galprem. Galprem. Setahu Gue lebih gua ya. kenyingkat aja sih gara-gara. Atau GP. GP. MotoGP. Grand Prix nanti. Berarti nanti Karyo pas nonton di Gala. Jadi rasanya benar-benar menyatu banget di situ ya. Sekarang ini lagi menahan. Iya. Tapi Ya meskipun biasanya gue kalau nonton pertama kali tuh lebih fokus sama diri gue doang biasanya. Gue kayak ngelihat apa ya kekurangannya, apa ya kira-kira yang harus gue perbaikin ketika nanti Gitu. di project kedepannya. Nah baru gue ngikutin dari awal cerita sampai akhir tuh biasanya gue nonton kedua. Oke. Gue mencoba untuk jangan fokus ke guenya doang gitu, Oke. fokus ke cerita-cerita. Pertama kali lu bener-bener fokus ke lu. Biasanya, iya. Gue harus bilang ini, gue ngikutin film-filmnya Rio, semua filmnya Rio gue tonton ya, apapun itu. Apa film favorit lo? Filmnya. Nah ini mau gue bilang nih, Oke. di film Legenda Maling Kundang, range-nya Rio Dewanto tuh oh my god. Dari sini ke sini lebih panjang lagi. Gila. Kayak betul-betul dia memerankan karakter yang semua emosi tuh dia jalanin di film ini gitu. Dari mulai yang Kompleks. happy sebagai bapak, sebagai suami, very happy. Sampai ada momen-momen dia confused karena dia baru kecelakaan dan sebagainya. Ketika dia menemukan sesuatu, he's terrified. Kemudian that climax yang membuat orang hatinya akan luluh bersama hatinya Alif yang diperankan oleh Rio Dewanto di film ini gitu. Kayak Oh my god. paling lengkap range-nya Rio Dewanto itu di film Legenda Kelamaling Kundang. Itu nonton Legenda Kelamaling Kundang, nonton Rio Dewanto di situ kayak oh my god, this guy luar biasa banget gitu. Beneran itu semua yang nonton tuh, hah Rio Warna gila baru. ya. Semua yang nonton tuh, hah Rio gila ya. Rio gila ternyata dia. Enggak, tapi bener-bener gila banget. Berarti lebih dibanding Modus Anomali. Lebih. Oh my Karena Lebih, di Modus lebih. Anomali pun juga sebenarnya Karyo kan memainkan karakter yang sangat kompleks. Kompleks. Kan? You'll watch this movie and you'll see that it's much more kayak Oh my god. Berarti kudos to Karyo dan juga Kevin dan juga Raffi. Rafki Hidayat dan Kevin Raharjo bekerja sama dengan para pemain menghasilkan Dynamite. Dua saudara Kevin Raharjo dan Rafki Hidayat itu bukan sekedar junior, tapi orang-orang yang buat gue inspiring banget sih. Mereka Banget. punya dedikasi yang luar biasa, punya passion, very humble, attitude-nya very kolaboratif banget dan the best time lah working with them gitu. Jadi dua suara baru film Indonesia yang sangat menjanjikan banget, Nice. very promising.
Kalian harus undang mereka sih ngajak ngobrol di sini. Betul. Iya they're sih. also on our list. Oh, gitu. Iya, tapi Iya. kalian beat them to it. Sebenarnya Sabrina tuh udah beberapa kali ngobrol sama Kevin. Iya. Oh, they have a very good, very interesting perspective. Jadi undang deh mereka berdua. Bener-bener. Nah, tapi ngomongin, aku mau nanya ke Karyo nih. How about the other cast? Cast yang lain gimana? How was the experience working with them? Seru banget ya, maksudnya gue juga banyak belajar juga sama yang lain gitu. Even sama yang jadi anak gue, Jordan Omar, pinter banget. Dia pinter banget buat gue, dan personanya dia tuh lucu ya bang, suaranya gitu, dan anaknya pinter banget. Kayak di lokasi dia juga cukup apa ya, dia dewasa kan, kayak main caturnya jago. Jadi kalau di sela-sela, di sela-sela tuh gue sering main catur bareng sama dia, dan Dia main musik juga. main musik juga gitu. Okay. Jadi Nice. A prodigy. prodigy. Prodigy, yeah. Dan sama Farah juga, ini sebenarnya project film feature pertama gue sama Farah. Jadi seneng banget bisa berproses bareng sama Farah ya. Dan Mbak Foni Anggraini juga. Men, semua pemain di film Legenda Kala Malin Kundang, Rio Dewanto, Farah Dina Mufti, Foni Anggraini, Nova Eliza, Jordan Omar, Sultan Hamonangan, ada pemain dari Malaysia, Gambit Saifullah. Mereka semua di push to the limit. Di karakter-karakter di skrip ini di push to the limit. You'll say it, kayak even di trailer kan bisa dilihat ya, kayak Foni Anggraini beda banget di situ. Iya, beda banget. Kayak memang betul-betul push sama Rafki sama Kevin tuh di push to the limit gitu. Bukan dengan cara yang keras, tapi dengan cara yang sangat inspiring gitu. Bahkan anak-anak pemain ciliknya juga luar biasa. You'll see mereka semua ini banget sih kayak. Iya kan kayak wah gitu pas nonton itu anjing. Nggak boleh bilang anjing. Boleh anjing kan? Boleh. YouTube mah bebas. YouTube bebas gak sih? Bebas gak sih? Boleh. KPI. KPI dong, KPI. Komisi Penyiaran YouTube. KPI. Tapi tadi ngomongin cast. Tadi kita sempat ngomong juga. Mas Ical Tanjung tuh main juga di filmnya. Ical Tanjung tuh memang aktor sebenarnya. Dia juga main di banyak film, dan salah satunya di Legenda Kala Malin Kundang ini. Ya, dia sebagai DP juga sebagai pemain juga. Dia memainkan karakter yang memang juga punya crucial role. Iyalah, nggak ada yang nggak penting. Kalau karakternya, gue penasaran kalau karakternya Bang Ical tuh udah bisa di spill belum, dia itu siapa? Coba lihat trailernya. Iya udah. Bapaknya. Iya. Kita nggak bilang apa-apa sih. Trailernya aja ya. Gue sebenarnya mau dilanjutin ya. Gue sebenarnya menyimpulkan itu kan bapaknya. Nah, sebenarnya pengen gue tanya tuh, gue nggak tahu nih bang. Sebenarnya emang ya, kalau buat gue pribadi, yang paling mengenalkan gue sama cerita Malin Kundang itu tuh sinetronnya dulu. Sinetron. Fahri Albar yang main. Iya, Fahri Albar yang main. Nah, seperingatan gue, seinget gue di cerita Malin Kundang itu, gue nggak tahu apakah figur seorang ayah itu tuh benar-benar ada atau memang krusial dalam part of the story-nya gitu. Nah, ini tuh sesuatu yang memang lo adaptasi dari folklore-nya. Kenapa sih kok ketawa sih? Gak apa-apa. Atau gimana ya? Atau memang juga dia memang seorang figur ayah ini memang yang lo ambil dari folklore yang lo tahu dari cerita aslinya atau gimana? Basically gini, kalau kita ngomongin cerita rakyat kan seperti yang kita bilang kan verbal dari mulut ke mulut ya penceritaan. Biasanya juga fokusnya ke satu karakter atau satu event kan kalau misalnya cerita rakyat. By nature memang diceritakan secara simple. Nah, menariknya film ini menggali itu semua. Jadi kemungkinan ada siapa lagi di dalam cerita ini tuh dikeluarkan semua gitu. All the relatives. Ya. Soalnya bapak, paman, bibi, nenek, tetangga, buyut semua. Enggak, soalnya kan kita tahu kan intinya kalau Malin Kundang itu ya durhaka sama ibu. Benar. Gitu Yeah. Ibu dan tapi bapaknya itu tuh nggak pernah di-mention gitu loh, seinget gua. Kemana bapaknya? Iya, bapaknya kemana? Ada bapaknya dong, Malin Kundang. Iya. Kok gimana dia lahir? Lahirnya gimana? Kan nggak pernah jadi kayak center of the story-nya seinget gua ya. Nah, seinget gua dan gitu. batu itu apa gitu kan? Batu itu apa? Waduh, sampai gregean. Ada yang menarik tau nggak? Apa? Batu. Dari batu. Film kita kan ada hubungannya sama, kita kan membentuk karakter kita, hidup kita itu kan dibentuk dari memori kan. Ada memori yang kita coba lupakan. Karakter kita bentuk sendiri ya. Karena apa?
kita memilih ingatan kita sebagai apa yang pernah kita lakukan, apa yang kita coba lupakan yang pernah kita lakukan. Kita membentuk karakter kita sebagai orang baik dengan cara menyisihkan hal-hal yang negatif yang pernah kita lakukan. Misalnya gitu ya. Kayak misalnya Ino kan sebagai individu kan kau ingin berpikir cara kau memandang diri kau kan in a way ada karakternya dengan cara memilih memori kau kan dari mulai lahir. Demikian juga dengan Sabrina. Tentang memori nih. Tentang batu maling kundang. Kalian tahu gak sih fakta yang menarik banget? Batu itu punya ingatan. Batu itu punya memori. It's a living organism. Coba cek nanti di Google. Okay. Nanti di Google. Bahkan batu pun punya ingatan. Ini tuh sesuatu. Ini tuh sebuah metafor atau konsep yang sama kayak di Everything Everywhere All at Once sih. Enggak sih. Time loop gitu. Enggak, kan di Everything Everywhere All at Once juga beda universe gitu ya. Yang batu ngomong. Oh enggak. Yang batu punya ingatan. Enggak. Film kita very grounded banget. Very grounded banget. Tapi very ini berarti realistic. itu beneran fakta. Kenapa batu itu punya traces of memories? Batu itu punya ingatan. If you bisa di Google nggak sekarang teman-teman yang ada di belakang kamera? Batu punya ingatan. Bisa nggak? Stone has memory. Coba. Ada kan? Oke. Berarti itu sebuah fakta. Iya. Yang memang sebuah sudah fakta. Ada kan? Nah. Bahkan batu pun punya ingatan. Jadi kalau misalnya kau jadi batu, kalau misalnya kau dikutuk dan kau jadi batu, you still have memory. Jadi what's worse than being a rock? Nggak bisa ngapa-ngapain habis itu. Coba apa? Bahkan kalau kau dikutuk jadi batu, you still have memory kan? What's worse than that? What's worse than that? What's worse than being a rock? I think that's like the worst ever. Not having Ada memory. lagi. A living rock. Memory. Not having. Iya, bener gak sih? Gue takut Okay. salah deh. Kalau gue lagi Gue mikir takut kayak salah would it be worse gitu kayak kalau misalnya gak punya memori. Iya, karena lo jadi lebih parah daripada batu gitu. Exactly. Jadi dikutuk jadi batu itu ada yang lebih buruk dari itu. Ah. Nah itulah yang menjadi inti dari legenda kelam ini kan pasti udah berhasil promo kita. Mau tahu cerita fullnya nanti tunggu nonton filmnya. Tanggal berapa Bang Jogan Karyo? 27 November 2025. Ada kan? Batu punya memori kan? Apa tuh tulisannya? Yes, rock can be said to have memory in a scientific sense. Iya. Yes. In scientific sense. Right? Iya. Yeah. Tapi memori apa yang dimiliki oleh batu? Atau jangan-jangan semua batu yang ada di dunia ini awalnya manusia dulu. Oh. Batu itu secara saintifik punya Dr. memori. Stone. Pertanyaan kemudian, what is a memory? What is memory? Yeah. Ingatan itu apa? Apa itu ingatan? Traces. Menarik banget kan? Iya. Traces of what? Yeah. Traces of what ya? Traces of life. Exactly. Itulah yang dicoba digali di Film ini. Legenda Kelam Malin Kundang. So, as a movie, it's going to be something that really entertaining. Ya, entertaining kan? Iya, Entertaining, iya. gampang untuk diikutin. Mystery layer after layer dicari, dikupas ada misteri, sampai akhirnya menemukan kebenaran sebagaimana halnya film yang mengasyikkan yang untuk diikuti. Tapi di balik itu semua ada bigger team yang menarik untuk diulik sih. Oke. Gitu. Dan diperankan luar biasa banget sama pemain-pemain sama ini. Kalau ceritanya tuh kayak klimaksnya ada beberapa gitu loh. Berapa stage ya? Oh my god. Ketika kita tes screening, endingnya itu ada yang banyak yang gasping. Gitu. Iya. Like benar di ending. Benar ketika itu diungkapkan. Iya. Itu di belakang gitu kayak. Beneran gue nggak bohong. I can't wait to experience that karena gue suka banget ketika itu terjadi. Sebenarnya ini atau mungkin gini, bersin ternyata. Bersin, baik debu. Debu dari batu ya. Debu dari batu. Bang Jogan Karyo jujur sih setelah ngobrol banyak ini. Makin tidak Selain dari trailer ya, trailer for sure emang bikin gua sama Sabrina penasaran sih. Yep. Penasaran. Ya, maksudnya can you imagine? Malin Kundang, kita tahu semua ceritanya. Yes. Anak dikutuk jadi dikutuk jadi ibu sama batunya.
Batu durhaka. Anak durhaka dikutuk jadi batu sama ibunya. We all know the story. Iya, Tapi settingnya modern. Gimana? Iya. Gimana ceritanya kan menarik banget. Itu aja kayak we have to see this film karena Iya. wow, gimana cara Yes. menceritakannya? Gitu. Settingnya modern dan di dalam dunianya ada Cerita Ada Malin cerita Kundang. Malin Kundang. Iya. Betul. Ada betul. 2 Malin Kundang. ya itu Dua Malin sangat Kundang. menarik sih. My gosh, I cannot wait to experience that. Kayak gue tidak sabar untuk gasping di dalam cinema sih. Jangan bersin. Atau gue jadi batu ya, atau malah gue jadi batu. Oke, Bang Jokan, Karyo, one last question deh sebelum kita tutup podcast ini. Well, we want to say congratulations, of course. buat Legenda Congratulations. Kelam Congrats. Congrats. Yes. Rafki, Kevin. Kalian datang kan ke Galprem? Semoga So, kita Semua sih diundang kita sih ya? nunggu undangan. Nunggu Iya. undangan ya, bener. Mungkin gak diundang natap layar. Baru pertama kali kalian keluar tuh gue baca tau gak apa? Nata player. Nata player. Nata player. Oh, Nata player. Karena mereka Player. bahasa Inggris kan. Jadi, oh Nata player. Nata who's Nata? Is he really a player? Gitu ya, Nata player. Atau Aku- what's they play Nata? Gitu. Aku Ternyata di demo mulu betul sama penonton kayak, Kak pakai bahasa Inggris supaya bahasa Indonesia pilih salah satu gitu. Bang, bohong, fansnya banyak. Wih. banyak lagi. Bener setuju aku. Jangan ngomong gitu di depan kalian. Oh iya, sorry. Ya. Oke, kita mau wanna say congratulations. Yes. Semoga sukses nanti penayangannya, gala premiernya semuanya. Semoga nanti sebaik mungkin audiens bisa Amin. dapat kesempatan untuk Amin. nonton film Legenda Kelam Malin Kundang. Amin. Dan yes, kita nggak bisa tunggu. Filmnya Iya. akan rilis tanggal 27 November. 27 November 2025. di seluruh bioskop di Seluruh Indonesia bioskop ya. di Indonesia. Yes, dan paling aku mau nanya pertanyaan terakhir aja. Well, what are your guys expectation Iya. for this film? Untuk penonton. Yes. I- For anyone. Oh, iya, kalau aku sih percaya bahwa film ini memang kita bikin sedemikian rupa untuk bisa diikuti secara mengasyikkan, walaupun ada layer yang lebih dalam dari itu. So I think and hopefully people going to enjoy it. Okay. Enjoy the ride. It's a ride sih, like it's a ride. Aku belum nonton, Bang. Iya kan. Tapi kalau baca skripnya. iya dari skripnya sih ya Atau gue yakin endingnya kami sembunyikan dari kau. Bisa nonton sekarang. Bisa, Bawa kan bisa. Gimana? Karyo gimana? gue yakin film-film di tangan Kamensi Pictures gitu ya akan menjadi sesuatu gitu dan ya kalau melihat perjalanan Joko Anwar aja sebutin lah semua filmnya menurut gue timeless gitu loh, nonton sampai detik ini nggak pernah kenal waktu gitu. Jadi apalagi ini berangkat dari cerita rakyat yang udah kita semua tahu. Yep. Ya gue sih berharap banget film ini nggak hanya selesai ketika nanti udah selesai penayangan di bioskop, tapi ini akan terus ada di memorinya masyarakat. Well, semoga bisa tadi yang kayak lu bilang timeless. Semoga filmnya bisa timeless. Amin. Ya, I really can't wait. Gue gak tahu mesti ngomong apa lagi. Kecuali kayak gue menunggu tanggal 27 November. Ya ini emang gak dibuat-buat, dia pas pulang Dari dari slate dari announcement itu memang yang Legenda Kelam Malin ya Kundang. all she keeps talk about Legenda Kelam Malin Kundang. Setiap ada Legenda Kelam Malin Kundang ini. Ya. Bener tapi bener ini gak exaggerating ya. Karena itu karena satu hal tadi, karena gak pernah ada film yang ngebawa folklore gitu loh. So I'm really waiting for it. Yes. Insyaallah. Yeah. Okay, thank you Bang Jokan. Thank you banget Kak Rio dan Kak terima Jokan. kasih. Bang Jokan, Once Kak again, Jokan. good luck and congratulations. Terima kasih. untuk filmnya. Terima kasih. Okay. Alright guys, thank you all for watching and see you guys in the next episode. Bye. See you guys. Dah bersama Nata Player.